Halo sobat, welcome back to senja-senja nih kita menikmati suasana sore-sore nih, riding sore. riding sore-sore tipis. Pakai tipis karena dekat ya. Iya, jadi kayak biasa sob. Kita mau mana nih? Ya, muter-muter ngaran aja kali ya. Iyalah, jadi kan kemarin kita dapat motor model touring. Kita mau tes impresi sama BBM ya bro. Seperti biasa jadinya. Iya, jadi seperti biasa di depan ada pom, kita tes. Metodenya sama kayak kemarin, full to full tangki, ketemu full tangki. Terus kita cek. Kebetulan R25 nih, R25. Aduh. Iya, gue masih ingat motor gue yang satunya bro. Ini kan motor ada apa namanya average BBM nih, jadi enak. Kenalan ya. Jadi kita bisa tahu. Terus di sini juga ada trip A, trip B. Kalau si fintech tuh kan kagak ada trip A, trip B. Odometer cuma satu lagi, kagak ada tripnya. Kalau ini ada trip A, trip B. Average real time BBM tuh bisa kita lihat tuh. Jos nggak tuh? Tuh. Average real time BBM-nya bisa kelihatan. Mantep nggak tuh bro? Mantep lah. Jadi kita isi bensin dulu biar nggak penasaran. Nanti baliknya juga isi bensin biar tahu berapa sih real average-nya kalau di versusin sama si apa namanya yang ada di speedometer, akurat nggak dia? Ya nggak? Oke. Itu mau saya pertama ke premium. Pertamax dong. Ini pertama. Pertamax sepeda motor. Mbak, penuhin mbak. Pertamax. Dah, oke. Pas banget lu Berno. Minta astu ke mbak. Oke, let's go. Wait, reset dulu. Ya, average-nya kita reset. Average speed-nya juga kita reset. Kita pakai trip 2. Kenapa tuh pakai trip 2? Trip 1 buat oli. Clear ya? Trip 2. Average sudah kita reset. Kita pakai mulai jam 4.50. Nah, ini kita pakai average real time BBM. Yuk. Ternyata reading sore asing juga sob. Nggak panas? Memang paling enak reading sore sih. Kalau pagi ke siang tuh kan panas. Ya semuanya punya plus minus lah. Cuman kayaknya kalau reading sore nanti di atas tuh bisa ketemu ini bro. Malam. Bukan malam, ketemu kabut. Kamu kabut lah. Bisa tes Iya. lampu juga tuh bro. Iya, tes lampu. Nanti kita nyampe sini juga pasti maghrib lewat. Nah, biasanya kan kita ke kanan nih, sob. Kita kali ini lewat kiri lah. Lewat yang putaran arah Ungaran. Jadi rute awalnya Bandungan dulu. Terus nanti ke arah Boja baru balik lagi ke sini. Bandungan, Sumowono, Boja sini. Balik nih. Iya, kalau kemarin kan ke sana dulu kanan, sekarang kita balik sekali lah biar nggak bosen. Oke. Nanti dan Kenceng bro. iya. Oke, nanti sekalian kita tes reviewnya ya. Gimana? Bener lah. Bener banget. Yuk. Ini kita udah di masuk jalan Bandungan nih bro. Bener kan bro? Rider senja. Rider senja. Jadi kamu bapak ternyata mau camp di gunung nih. Duluan pak. Yeay. Kita udah ada di sisi selatan ke arah barat ya. Iya bener. Ke arah barat Gunung Ngaran. Tepatnya kita di Sumono ya. Yes, baru banget lewat Sumono. Noh, Gunung Ngaran nih. Jadi ini kita senja bro.
Bagus ya? Yoi. Kita jarang banget nih. Biasanya kalau kita kesini Sunmori kan pagi. Ini kita pilih sengaja sih. Pengen ngambil suasana yang berbeda aja. Terus ya pertama kan kita juga pengen ngetes feeling readingnya, apakah fiction itu masih sama dengan yang lama. Ternyata Sama kayaknya. Nantilah kita bahas. Bentar lagi maghrib dan suasananya keren bro, bisa dilihat. Ya jadi kita mau ngetes, sebenarnya bukan mau ngetes ya, mau nge-review gimana feeling readingnya si fiction ini, ya kan? Setelah 3 tahun dan seri terbaru dari fiction ini, apakah mirip sama yang dulu readingnya, terus kalau diboncengin kayak gimana, terus suspensinya gimana, remnya gimana, mesinnya gimana kalau ditarik, ya. Terakhir nanti ada di BBM. Tadi kan kita udah ngisi berapa sih fuel consumption-nya, kan kita juga udah tes tuh, udah dinolin semua, udah di reset semua. Sama yang nggak kalah penting adalah lampunya sob, kan yang ini udah LED nih. Sempat beberapa kali gue pakai jalan malam, lampunya aduh tobat sih menurut gue, nggak begitu terang. Jadi reading senja itu ternyata dingin sob, karena kita muterin gunung ya kan, muterin gunung. Bro, lo diem aja tidur bro. dingin bro, dingin. Gue nggak akan berpikir sedingin ini karena mungkin kebiasaan reading pagi kali ya. Iya, reading pagi kan dingin menuju panas ya. Ini dari dingin menuju lebih dingin lagi. Widih. Nah, buat remnya masih khas fiction banget sih. Kalian bisa lihat kan tuh turunannya tuh, lihat noh. Tuh turunan begini tajam curan bin mafhum tuh. Waduh. Buat lampunya ya udah mulai ada kelihatan tuh gimana, nanti kalian nilai sendiri sih. Kalau buat gua kurang begitu terang sob, kalau buat gua ya. Karena mungkin udah biasa pakai lampu terang. Iya, karena udah biasa lampu terang, dan gua kan jadi lampu wajib banget. Paling nanti masuk list project buat modif lampu sih. Cuman gua masih mikir lampu yang kayak gimana. Oh, kalau tarikannya masih terasa fiction, tapi karena ini VVA jadi kayak ada kenaikan power sedikit lah menurut gua. Ya nggak gede-gede banget sih naiknya, gue bilang. Tapi nggak merasa ngeden sih kalau di belakang. Nggak merasa ngeden. Serius? Serius? Tapi ya memang iya, tarikannya agak beda sama fiction lama. Kalau fiction lama tuh kan cenderung meledak tuh di RPM bawah sampai tengah, jadi tenaganya keluar gede banget, enak. Nah ini tuh kayak cenderung rata powernya. Dibilang meledak banget enggak, kalau dibilang linear ya, jadi dari bawah sampai atas ngisi sih menurut gua powernya. Jadi powernya cenderung apa namanya, rata. Iya. Jadi mata kalau bawah sama gitu. Iya, enggak yang ternyata gue pikir VVA-nya dia, kan gue baru nyoba VVA fiction nih. Dulu gue udah pernah nyoba R15 punya temen gue. Nah VVA-nya fiction ini gue pikir kayak gimana gitu, kayak tarikan motor terasa beda gitu. Ternyata nggak begitu sih, biasa aja, cuman cenderung agak lebih linear powernya. Maksud gua rata power bandnya set. Kalau fiction yang lama gue suka tarikan awal ya, set. Nanti pas udah ke tengah 80 ke atas tuh mulai datar tuh nafasnya. Kalau ini enggak, tarikan bawahnya biasa aja, tapi nanti 80-90 itu masih napas, lari terus. Gue belum nyoba sampai di atas 100 sih, cuma tadi kita sempat pas tanjakan bawah tuh mantep ya bro. Sampai ada keringatnya. Iya, kalau kalian yang biasa ke arah Sumono dari arah Bandungan, tau lah tanjakannya jalan kayak gimana. Kurang lebih kalau tadi turunannya begitu, ya tanjakannya kurang lebih mirip begitu, tapi versi yang dari tanjakan. Nah, terus untuk handlingnya nggak tahu ya. Kalau sendiri tuh
shocknya lebih stiff daripada yang fiction lama. Maksud gua lebih stiff tuh agak lebih keras, lebih kaku. Mungkin karena penggunaan arm banana kali ya. Ini kan armnya beda bro. Bedanya apa tuh? Kalau yang lama tuh kotak panjang besi biasa. Nah, dia juga wheelbase-nya agak lebih pendek, jadi agak lebih lincah. Kalau yang ini lebih cenderung agak lebih panjang dan armnya ini kan aluminium. Jadi rasanya kalau ketemu jagoan gini no, agak keras dikit. Menurut gua lo. Jadi berpengaruhnya seberapa besar sih? Kalau gua masih agak lebih suka bantingannya yang lama sih. Kalau buat empuk-empukannya lo ya. Tapi kalau buat rigidnya ke tanah tuh lebih firming ini. Jadi kayak COG, Center of Gravity atau penempatan mesinnya ini beda banget. Feeling readingnya juga beda. Jadi kayak lebih firm aja. Makanya ternyata ini bro, apa namanya? Untuk fiction baru sama fiction lama tuh rangkanya beda. Fiction yang seri R sama non R itu rangkanya beda. Bisa ketemuannya dari mana? Dari pegangan samping. Nih, kalau dia kan ada kickstarter nih, kalau yang fiction non R, kalau ini kan nggak ada, jadi kayak nggak ada coakan. Jadi otomatis penempatan armnya beda. Terus sama lowong di bagian belakang buat suspensi juga beda. No, kalau rem kayak gini, ini khas fiction banget, empuk, asli empuk banget. No, berarti buat pengereman oke lah. Oke banget sih menurut gua fictionnya. Buat mesin tadi powernya linear, terus ASC-nya sendiri, gua ngerasa kayak kalau buat dilepas terus katanya mesin nggak begitu dengung. Ya iyalah, cuman nggak banyak banget bedanya sama yang fiction lama itu. Begitu dilepas ya nggak dengung-dengung banget juga rasanya. Cuman ini koplingnya memang agak lebih empuk aja sih bro. Koplingnya asli empuk banget, kayak nggak mencet kopling. Nggak berat. Nggak berat. Enteng banget rasa koplingnya. Tapi sama fiction yang kemarin yang dulu bro, nah itu koplingnya berat. Enggak, enteng juga. Emang. Cuman nggak seenteng ini, tapi ini itu udah enteng, ini lebih enteng lagi. Cuman ya kalau dikasih skala, kalau itu entengnya 8 lah. Kalau ini entengnya 9. Keterlaluan sih entengnya gue bilang. Cuman kalau buat dengung mesinnya sama aja sih. Lo kalau dilepas gas agak dengung gitu. Nah ini kan tanjakan agak panjang. Dia ngelibas enak banget. Cuman kalau power masih enakan yang fiction lama kalau buat tanjakan. Jadi di RPM bawah tuh lebih dapat fiction lama. Kalau dari Henry sama sih. Waktu sebelum kemarin gue pakein racer stang, yaitu fiction banget. Gue bilang motor sport kagak, dia bilang motor touring kagak. Nah sekarang kan udah dipakein racer nih. Gimana rasanya? Agak lebih better. Ya. Agak lebih nyaman. Iya, jadi kayak tegak. Buat belakang juga nggak tinggi banget. Maksudnya tinggi gimana nih? Kan kalau belum pakai racer kan lu kayaknya jauh banget gitu loh. Nunduk ya? Posisi punggung gua. Iya. Gitu loh. Sekarang baru bro. Welcome to Desa Pakis. Wih, mungkin karena ini kali ya. Kanan kirinya sawah. Terus apa lagi tuh bro? Tadi mesin udah, handling udah, nyaman sih, handling nyaman banget. Rem udah, nggak usah diomong lah rem. Posisi duduk udah. Posisi duduk, ya ergonomi, fiction stangnya kayak gini, ya enak. Buat touring, wah enak sih. Nah tapi joknya misalnya kurang empuk atau enggak? Atau memang udah? Sama sih, sama, nggak beda. Nah, kalau di belakang gimana? Dia enak banget. Nggak terasa. Iya. Nggak capek. Kalau PC kan rada keras tuh ya musuhnya. Iya. Ini enak sih sama. Nggak berubah. Menurut gua joknya masih sama dan nggak berubah. Enak sih, jadi gimana ya? Reading dari tadi tuh gak ada rasanya gitu loh. Maksudnya nggak terasa. Biasanya kan kalau naik motor BCX kan pakai
Karena dia kan ngangkang banget ya kalau di belakang. Oh Karena iya. kan kalau di belakangnya gede kan. Terus di satu sisi joknya agak keras. Nah ini lampunya nih, yang gue bilang tadi, buat ukuran motor laki, gue pribadi agak kurang terang sih menurut gue nih lampunya. Nah nih tanjakan gue kasih gigi 3. No. Dan lampunya nggak kayak bawa petromak, bisa bawa petromak ya. Iya. Ini tanjakan gigi 3 masih ngegas toh. Enak banget. No, lampunya gue bilang menurut gue buat ukuran motor laki nggak terang-terang banget. Kita Lu kasih nilai berapa? 7,5 lah. Udah sih itu aja. VVA nya nanti kita tes deh, karena gue belum bisa explore VVA nya banyak di sini. Kalau penggunaan BBM lu udah bisa. Ya paling tebakan gue sih 140 144 sih, tapi nanti kita tes aja. Ini kan penggunaan gue tadi normal ya, ngegas nggak yang dibikin biar irit. Jadi ngegas ya ngegas, ngerem yang ngerem. Ada jalan kosong dikit yang ngegas, cuman memang nggak bisa sampai gaspol banget. Karena udah rame. Iya. Tapi kayaknya biasa bawa yang terang. Bukan, biasanya pakai lampu yang terang gitu loh. Terus pakai lampu ini kayak nggak terang. Terang sih terang, cuman nggak terang-terang banget sih menurut gua buat ukuran motor. Menurut lu sama PCX gimana? PCX itu agak lebih lebar dia. Jadinya gitu. Bukan lebar rata. Kalau ini kan kayak fokus satu di titik situ tuh. Tuh. Sedangkan kanan kirinya agak tipis. Itu dia efeknya, lampunya kecil sih. Lampu depannya kan kecil gitu kemarin di review gue bilang. Tanjakan model begini mah tim Candana ini PCX nih, pas banget. Nah, kalian bisa nilai sendiri. Kita PCX tuh, ya kan? Nah, ini gue fiction terang mana, kalian bisa nilai sendiri lah. Ayo, kita sudah sampai di Gunung Pati lagi sob. Cepet banget ya. Iya bang. Bensin aja. Bensin terus samariin dari apa yang tadi udah kita Lewat. komunikasikan. Dan dilihat ambu lagi. Lali. Terus lu berdiri nggak? Nggak usah. Buat nih kita tes dulu. Kalau di sini, average kilometernya 54 sob. Kaget gue pikir 40-an, ternyata 54. Padahal tadi ngegasnya agak termasuk kencang ya. Average speednya malah 39 km per jam. Padahal tadi sering ngegas ya. Iya. Tripnya 61,9, 62 lah. Dari pom bensin ke pom bensin, tripnya 62. Sekarang setengah 7 tuh bisa kelihatan. Average kilometer 54,4 sob. Ini di luar dugaan. Gue pikir lebih boros. Ternyata irit. Lumayan, kita tes. Berapa? Full mas. Ya, wes. 0987. Minta struk ya. Ada struknya nggak mas? Kasih ya mas. Thank you mas. Kan, gue bilang apa paling isi 10.000. Nggak nyampe malah ya. Nggak nyampe. 9.000 gue genep. Ternyata di luar dugaan bro. Loh, bisa lihat average-nya 54,4. Ngisi seliter aja nggak nyampe berarti tadi. Padahal tripnya berapa? 62 km ya? Iya, berarti aslinya lebih irit dari ini. Ya. Bukan, ya biar beda lah. Apa? Lebih irit dari speedometer. Tadi kan full tuh boleh tuh sampai bener-bener luber keluar dari bibir. Kalau di sini kan berarti 1 liter 54 atau 55 lah, 54,4. Aktualnya tadi kan kita jalan 62. Kita ngisi bensin 9.000, seliter aja nggak nyampe kan?
8.800, berarti kan seliter aja nggak nyampe, berarti bisa 160 aslinya. Dan Irit ya? ini rekor sama kayak gua bawa PCX CBU. PCX lokal kemarin kan sama tuh, antara average BBM yang ada di speedometer sama aktual kita beli di Struk sama 1 liter 54 juga ya, 52-54. Tapi kalau si Vixen ini agak lebih irit menurut gua. Yes, sekarang kita samperin aja ya, bro. Oke. Sekarang kita ngomongin dari rem depan. Kita ngomongin dari depan dulu. Dari rem depannya pakem khas Yamaha. Kalau lo pakai Vixen Old atau NVA sampai Vixen sekarang ini sama rasanya. Ya, jadi dari Vixen Lightning waktu yang pertama kali Vixen gue punya, ini sama yang sekarang rasanya sama. Pakem, empuk remnya di sebelah kanan dan berhentinya nyet gitu. Terus masuk ke shock depannya, gue nggak tahu shock depannya ini agak lebih stiff daripada shock depannya si Vixen yang Lightning. Posisi stang oke lah, sama plek diplek. Bahkan reading position atau kaki gue sama stangnya juga mirip dengan Vixen yang lama, nggak ada beda-bedanya. Berarti nggak berubah? Nggak berubah. Bangku atau joknya sama-sama empuk, lembut. Bahkan yang versi belakang lebih enak ya, bro, yang lo punya ini. Enak. Lebih nggak capek lah. Iya. Terus buat COG-nya ya, karena nih kan kemarin dibilang rangkanya beda, jadi agak lebih centralized, tapi secara feel-nya gue memang iya. Jadi kesannya bantingannya lebih stabil, cuman lebih agile Vixen yang lama ya, ada plus minus lah. Karena di sini tadi buat jalan agak kenceng dikit, meliuk-liuk stabil ya, bro. Banget. Kalau yang nggak goyang. Kalau yang lama kan pas kecepatan tinggi agak goyang dikit, karena agak mundur gitu kayak reboundnya. Kalau yang Angin gitu ya, bro ya? kalau ini agak lebih stabil, tapi itu menurut gua agile-nya lebih agile yang Vixen lama menurut gua. Lebih enak, lebih lincah. Terus buat mesinnya, torsinya lebih gampang atau lebih cepat bila yang lama sih. Kalau secara spek kan torsinya beda tuh, cuman kan kalau yang di lama kita ngegas nggak perlu dalam tuh rasanya udah jengat. Kalau ini biasa aja, ya kan? Cuman linear, tenaganya dari bawah sampai atas ngisi terus. VVA-nya gue pikir beda sama R15 yang versi 3, tapi ternyata sama aja. Jadi lo jangan expect kalau pakai VVA tuh kayak pakai skips. Kalau kalian jadu atak tuh kan ada yang namanya skips tuh. Jadi begitu ya di RPM 7000, skips yang ngebuka tuh kayak jambakan maut, jambakan setan lah kalau orang-orang dulu ngomong. Gua kalau pakai Ninja juga kayak jambakan setan gitu ya, nget gitu. Ini enggak, mau 7000 ya tenaganya cenderung ngisi terus. Biasanya kan kalau Vixen lama tuh udah RPM 10.000 digas lagi ya tenaganya nggak nambah-nambah banget, cuman cenderung agak turun malah tenaganya. Kalau ini oke, tetap ngisi terus. Lanjut ke rem belakang oke. Menurut gua sih rem belakang oke banget. Arm banananya juga mantep sih, jadi kayak lebih kesan sporty. Tapi ya itu kompensasinya, shock belakangnya agak lebih stiff reboundnya kalau menurut gua. Berdua aja agak keras ya, bro. Kalau lo berdua agak keras, sendiri lebih terasa kerasnya. Karena berdua aja agak keras, apalagi sendiri nggak ada bebannya cuma gua doang gitu. Tapi kalau menurut gua reading kali ini enak. Ya, yang terakhir nih, sebelum kita closing, lampunya kalian bisa lihat tadi komparasi kita di tengah jalan sempat ketemu PCX, karena gue juga ada PCX. Ya, gue bisa ngomong lah, menurut gue lampunya ini, gue pikir biasanya Yamaha terang ya, bahkan sama NMAX baru tadi kita ketemu di jalan ya, itu terangan NMAX baru ya. Iya. Sama PCX tewas, apalagi sama NMAX baru, karena NMAX sama PCX aja menurut gue terangan NMAX. Ini ya kalian lihat sendiri lah.
Gua kasih 7,5 lah nih lampunya. Terus sisanya overall sama aja sih, yang beda itu doang sih. Oh iya, satu lagi, slipper clutch tuh ASC itu yang bikin enak di koplingnya ya kan, empuk banget koplingnya. Jadi kayak berasa nggak pakai kopling. Terus ganti gigi sama turun giginya memang beda. Jadi agak lebih gampang nih. No. Dari top market top dong. Ya, enteng banget, sumpah. Sebelum fiction ini aja udah enteng, udah enak. Tambahin ini ASC enak. Tapi jangan berharap begitu ASC ini impact, kan gue pikir kalau dia di lost gas ngurangin engine brake ya. Ternyata iya ngurangin, cuman nggak yang ngurangin banget lah. Nggak kayak Matic lah. Kalau motor Matic kan begitu di lost gas kayak ngelos terus gitu. Kalau ini enggak. Terus apalagi bro? Ada yang lo inget? Konsumsi bahan bakarnya gokil sih, masih irit kayak dulu. Ini motor enak banget. Jadi ya walaupun mesinnya SOHC tapi tetap nyos. Padahal kompresinya tinggi loh nih motor hitungannya. Terus sisanya overall oke sih. Dari lo ada yang mau ditambahin bro? Kalau dari gua nggak ada sih, pokoknya ini buat gue mantap. Jadi kalau diajak touring pakai motor ini berani lah ya. Berani ya. Nggak ada keluhan pegel geter atau macam-macam. Enggak, karena bisa tidur di pundak. Say. Oke, nih kita udah OTW back home. Thank you udah ngikutin vlog kali ini dan see you di next trip. Bye bye. Bye-bye.